Wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7% yang diusulkan Partai Nasdem menjelang pemilu 2029 dinilai tidak hanya berbicara soal penyederhanaan sistem kepartaian. Pengamat politik Arifki Caniago melihat adanya dimensi strategis yang berpotensi memengaruhi peta persaingan, terutama bagi Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Menurut Arifki, dalam dinamika politik terkini, peluang migrasi kader Nasdem ke PSI masih terbuka dan bahkan bisa membesar ke depan. Dalam konteks tersebut, ambang batas 7% dinilai dapat dibaca sebagai sinyal peringatan bagi kader yang mempertimbangkan perpindahan ke partai yang belum pernah lolos ke parlemen. Ia menjelaskan bahwa secara normatif peningkatan parliamentary threshold kerap dibenarkan sebagai bagian dari penguatan sistem presidensial. Jumlah partai yang lebih sedikit di DPR dianggap dapat menyederhanakan pembentukan koalisi dan memperlancar proses legislasi. Namun, dalam praktik politik, perubahan aturan main jarang bersifat netral. Arifki menilai ambang batas 7% bukan semata desain kelembagaan, melainkan juga instrumen politik. Dalam konteks pemilu 2029, PSI disebut sebagai salah satu partai yang paling terdampak jika aturan tersebut diberlakukan. Dengan ambang batas yang lebih tinggi, partai kecil dan menengah yang belum memiliki basis suara nasional solid akan menghadapi hambatan serius. PSI yang selama ini mengandalkan ceruk pemilih muda dan kelas menengah perkotaan dinilai harus bekerja jauh lebih keras untuk menembus angka tersebut. Dalam kajian sistem kepartaian, peningkatan parliamentary threshold memang mendorong penyederhanaan partai efektif. Hanya partai dengan jangkauan elektoral luas dan struktur organisasi matang yang mampu bertahan. Dampaknya, partai yang sedang tumbuh berisiko tersingkir sebelum mencapai kematangan politik. Arifki juga menyoroti persaingan yang semakin ketat di segmen pemilih muda dan urban. Dari perspektif strategi, usulan ambang batas 7% bisa dipahami sebagai upaya pengamanan posisi partai menengah agar tidak tergerus oleh partai baru atau partai yang tengah naik daun. Ia mengingatkan bahwa dalam politik, pihak yang mengatur aturan seringkali ikut menentukan siapa yang bertahan. Karena itu, PSI dinilai harus membaca wacana ini sebagai tantangan serius. Di sisi lain, pendukung kenaikan ambang batas berpendapat bahwa sistem multipartai ekstrim berpotensi menimbulkan fragmentasi dan melemahkan stabilitas pemerintahan. Dengan jumlah partai yang lebih terbatas, proses pengambilan keputusan dinilai akan lebih efisien. Ketua DPP Partai Nasdem, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, sebelumnya mengusulkan ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 6 hingga 7%. Ia menilai angka 4% saat ini perlu ditingkatkan demi memperkuat pelembagaan partai politik. Rifki berpandangan parliamentary threshold merupakan keniscayaan dalam sistem politik Indonesia. Menurutnya, partai yang sehat harus memiliki basis akar suara dan ideologi yang kuat. Dengan ambang batas lebih tinggi, partai politik akan terdorong membenahi struktur internal serta memperkuat konsolidasi suara agar mampu meraih dukungan signifikan dalam pemilu. Namun konsekuensinya, semakin tinggi ambang batas, semakin besar pula potensi suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR. Kondisi ini berisiko mempersempit representasi politik dan pilihan masyarakat. Selain PSI, partai-partai yang berada di kisaran ambang batas diperkirakan akan saling berebut ceruk suara demi memastikan posisi aman di atas 7%. Situasi ini berpotensi memicu kanibalisasi antar partai menengah. Wacana ini diprediksi menjadi salah satu perdebatan utama dalam revisi Undang-Undang Pemilu ke depan. Nagi Nasdem, usulan tersebut dapat dibaca sebagai langkah penguatan sistem sekaligus pengamanan posisi politik. Sementara bagi PSI, ini menjadi ujian elektoral sekaligus ujian ketahanan organisasi menjelang 2029. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.